Batas waktu 3 tahun sudah selesai. Dengan hormat mempersilakan Nyonya untuk pulang, untuk memimpin bisnis keluarga. Sekarang tinggal 2 hari, sampai batas waktu 3 tahun, 2 hari lagi aku akan pulang, kalian cepat pulang, jangan sampai identitasku terungkap. Yuyu, aku sangat menyukaimu. Lihat betapa cantiknya kamu. Kamu kemana saja? Kenapa butuh waktu lama hanya untuk membeli bahan makanan? Kupikir kamu mengalami kecelakaan, menghina tamu penting di rumah. Apakah kamu sanggup menanggungnya? Ibu, hari ini ada orang luar. Bagaimana kamu bisa bertindak seperti ini padaku? Tante, bagaimana jika aku datang lain waktu saja? Ternyata aku adalah orang luar. Yuyu, jangan pergi. Kalau bukan karena kamu pergi ke luar negeri waktu itu. Sekarang kamu sudah menikah dengan keluarga Fu. Tidak mungkin ada orang yang tidak berguna. Ini sekarang kamu sudah kembali. Kamu berhak secara sah. Berbeda dengan seseorang yang hanya akan menyusahkan keluarga Fu, mengambil keuntungan dari situasi. Dulu Fu Jinfan adalah orang yang cacat, ditolak oleh semua orang untuk membalas budi. Aku rela bertengkar dengan kakek untuk menikah dengan keluarga Fu. Ternyata kalian memandangku seperti ini. Kamu bahkan memberi aku tatapan sinis. Ambil kembali sayur itu. Kalau kamu tidak mengambilnya hari ini, aku akan mengusirmu dari keluarga Fu. Pungut itu. Senru yang berhenti. Jinfan, lihatlah menantu yang kamu carikan untukku. Kini sudah menginjak kepalaku. Senru yang bagaimana kamu bisa bertindak seperti ini terhadap ibuku? Jinfan, bukan begitu. Aku... Kakak Jinfan, mungkin kedatanganku ke rumahmu menyebabkan Ruyang salah paham, sehingga dia bertindak terhadap ibu. Ini salahku, seharusnya aku tidak datang. Lihat betapa pengertiannya Yuyu. Aku sangat menyukai Yuyu. Yuyu, malam ini kamu nginap di rumah kami saja. Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan padaku. Aku akan menyiapkan kamar untukmu. Senru yang minta maaf pada ibuku. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku harus minta maaf? Jinfan, apa yang kamu lakukan? Jinfan, jangan lakukan ini. Aku tidak nyaman. Kamu tidak nyaman? Aku lihat kamu sangat menikmatinya. Bukankah kamu salah paham tentang aku dan Suyu? Aku akan membuktikannya kepadamu sekarang. Jinfan, jangan seperti ini. Kakak Jinfan, apakah kamu di dalam? Aku merasa tidak nyaman. Bisakah kamu temani aku ke rumah sakit? Wanita tidak tahu malu ini bisa-bisanya menggoda kakak Jinfan di hadapanku. Kakak Jinfan, perutku sangat sakit. Tolong bawa aku ke rumah sakit. Segera ke rumah sakit. Siapkan mobil. Jinfan, aku tidak merasa nyaman sekarang. Bisakah kamu membawaku ke rumah sakit? Suruh pengasuh ONTK menemanimu. Perusahaanku masih ada urusan mendesak. Yo, sudah bangun? Kenapa mempelajari cara orang lain dengan berpura-pura sakit dan masuk rumah sakit? Ingin menarik perhatian? Sayangnya, perhitunganmu salah. Meskipun kamu mati, kakak Jinfan tidak akan menjengukmu sama sekali. Aku tidak mau melihatmu. Kamu pergi dari sini. Aku hanya ingin memberitahumu. Pelukan kakak Jinfan sangat hangat. Cara dia khawatir tentangku sama persis seperti saat kita bersama dan kamu. Kalau bukan karena pengasuh di rumah yang menyadarinya, mungkin kamu sudah mati di dalam rumah. Aku memberitahumu, bagaimanapun juga, aku adalah istri dari Fu Jinfan, dan kamu hanya seorang selingkuhan yang tidak penting. Kamu wanita brengsek.
Kamu, wanita brengsek, aku sarankan kamu untuk segera bercerai dari kakak Jinfan. Aku bisa memberimu 3 juta yuan sebagai kompensasi. Kamu belum pernah melihat uang sebanyak ini, kan? Ini setara dengan seluruh usaha seumur hidupmu. Kalau kamu benar-benar sangat menyukai Fu Jinfan, di mana kamu saat kecelakaan 3 tahun lalu? 3 tahun lalu saat dia menjadi orang yang cacat dan dijauhi semua orang, kamu di mana? Kamu... Begitu saja panik. Aku belum selesai bicara, sekarang dia sudah pulih, perusahaannya juga kembali normal, kamu tiba-tiba muncul dan mengatakan kamu masih menyukainya? Kalau begitu, rasa sukamu sungguh membuat orang merasa jijik. Shen Ruyang, Kakak Jinfan, semua ini salahku. Aku tahu Ruyang selalu salah paham tentang hubungan kita. Aku tidak seharusnya datang, tapi aku terlalu khawatir tentang kondisi Ruyang. Shen Ruyang, minta maaf. Aku tidak melakukan kesalahan. Dia sengaja, dia pantas mendapatkan itu. Suyu dengan baik hati peduli padamu. Kamu memperlakukannya seperti itu. Aku ingin melihat apa isi hatimu itu. Berulang kali menargetkan Suyu. Aku peringatkan kamu. Ini adalah yang terakhir kali. Kamu bersikap lebih patuh. Meninggalkan keluarga dan teman, kehidupan yang nyaman, hidup sendirian, menemani dan merawat selama 3 tahun, di hati Fu Jinfan, aku masih tetap tidak berharga. Apakah kamu pernah benar-benar mengerti tentangku? Sudah 3 tahun, aku sudah membayar semua baik budimu, aku tidak ingin diriku menjadi seperti bahan tertawaan orang lagi. Fu Jinfan, kita bercerai saja. Shen Ruyang, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu katakan? Benar, Ruyang. Jangan bertindak impulsif. Kakak Jinfan hanya khawatir. Karena kesehatanku yang lemah ini, jangan salah paham. Jangan berpura-pura lagi di sini. Perceraian kami ini justru sama seperti yang kamu inginkan, selingkuhan. Seperti kamu ini sudah bisa menggantikan posisiku. Cukup. Kamu tahu, jika kamu meninggalkan keluarga Fu, kamu tidak akan memiliki apa-apa. Kamu akan kehilangan segalanya. Hilang segalanya? Aku, putri grup Wu, calon pewaris di masa depan, dengan status yang tinggi, kekayaan yang tak tertandingi. Sungguh konyol, sudahlah, pengorbanan setiap hari selama 3 tahun. Cukup untuk membayar budi. Di masa lalu, begini saja. Fu Jinfan, aku tidak bercanda. Aku bersedia pergi tanpa apa-apa. Shen Ruyang, jangan menyesal. Hal yang paling aku sesali seumur hidupku adalah menikah denganmu. Meskipun kamu mati, kakak Jinfan tidak akan menjengukmu sekalipun. Kamu tahu, jika kamu meninggalkan keluarga Fu, kamu tidak akan memiliki apa-apa. Paman Wu kirimkan mobil untuk menjemputku pulang. Lihat betapa cantiknya kamu. Ya, penampilan apa yang sedang kamu dimainkan? Apakah ini sedang berakting tentang kabur dari rumah? Haha, tidak ada salahnya mengevaluasi dirimu sendiri. Lihat apakah ada yang akan mencarimu setelah kamu pergi. Jangan sampai nanti kamu kembali lagi, itu akan sangat memalukan. Hahaha. Tidak perlu khawatir, itu akan terjadi. Aku sudah mengajukan perceraian dengan Fu Jinfan. Setelah aku pergi, aku tidak akan kembali lagi. Apa? Cerai? Akhirnya kamu sudah bisa melepaskan anakku dan uang keluarga Fu kami. Dengan statusmu yang tidak berguna itu, kamu masih bisa mengungkit perceraian dengan anakku. Apakah ada orang yang akan percaya? Aku sarankan kamu lebih menghormatiku. Jangan terus-menerus menyebut statusku yang rendah. Hormat? Orang jelata seperti kamu, orang murahan. Apakah pantas berbicara tentang hormat dengan orang-orang seperti kami? Apakah kamu pantas? Sejak kamu menikah dengan keluarga Fu kami, aku sudah melakukan penyelidikan, informasi, dan identitasmu tidak sama sekali.
ada, entah seluruh keluargamu sudah punah, atau kamu adalah seorang yatim piatu, kamu bahkan berbicara tentang perceraian, jangan berpura-pura lagi. Seluruh keluarga punah. Kalau begitu, aku harus berterima kasih kepadamu. Karena selama 3 tahun ini, kamu telah memperlakukan aku dengan baik. Aku punya hadiah untukmu. Sekarang kamu baru ingat untuk bersikap baik padaku? Terlambat, kamu yang hina ini, apakah kamu sudah gila? Kamu ini benar-benar murahan. Apakah kamu sudah gila? Sudah gila? Iya, aku memang sudah gila. Kalau aku tidak gila, bagaimana aku bisa menikah dengan keluarga Fu yang rakus ini? Setiap hari menghadapi ibu mertua yang keras, yang sering memaki dan menghina. Kalau aku tidak gila, bagaimana aku bisa menikah selama 3 tahun dengan seorang pria yang cacat? Aku setiap hari memijatnya, menunggu dia sembuh. Aku memang sudah gila. Ruyang, bagaimanapun juga ibu mertua adalah orang yang lebih tua. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Lagi pula, ibu mertua juga demi kebaikanmu. Lagi pula, keluargamu tidak begitu baik. Maaf, aku tidak seharusnya berkata seperti itu. Tapi ini adalah kenyataannya. Kamu tidak boleh seperti ini. Kamu benar-benar brengsek. Sekarang kamu anggap saja dia sebagai ibu mertuamu. Ingatlah, apa yang terjadi padaku hari ini adalah masa depanmu. Aku meninggalkan keluarga Fu. Akan lebih baik daripada kehidupanmu saat ini, 1000 kali lebih baik. Shen Ruyang, kakak Jinfan sudah membelikanmu banyak barang. Bawa beberapa barang itu. Mungkin sudah cukup untukmu menjalani hidup yang lama. Aku dan tante benar-benar sia-sia mencemaskanmu. Sudah aku bilang, orang miskin sepertimu, bagaimana bisa berani menantangku di sini? Aku katakan padamu, bagaimana kamu dulu masuk ke keluarga Fu? Sekarang kamu harus keluar dengan cara yang sama. Jangan berharap bisa membawa 1 jarum pun dari kami. Pengurus, sini, buka kotak barangnya dan lihat. Jangan biarkan perempuan rendah ini mengambil barang apapun dari rumah kami. Kamu sendiri mencuri pria orang lain sampai ke sini, lalu mengira semua orang juga suka mencuri. Seperti kamu, aku bahkan merasa barang-barang keluarga Fu itu kotor. Tunggu sebentar. Apa ini? Apa ini? Shen Ruyang, itu barangku. Kamu tidak punya hak untuk menyentuhnya. Tante, lihat kalung ini dikenal sebagai bintang Kroasia. Sangat berharga, sekarang harganya mungkin sudah lebih dari 100 juta yuan. Barang bukti sudah ada, lihat apa yang akan kamu katakan lagi sekarang. Ternyata keberanianmu hanya dipura-purakan. Tidak masuk akal. Kembalikan. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Jinfan, Shen Ruyang mencuri bintang Kroasia kita. Aku dan Yuyu melihatnya. Dia bahkan mencoba merebutnya. Kalung ini sudah tidak diproduksi lagi. Aku belum pernah membelinya. Ini harusnya replika. Sudahlah, kita akhiri masalah ini di sini. Fu Jinfan, aku sudah menaruh perjanjian perceraian di meja kerjamu. Mohon, jika ada waktu, silakan ke kantor catatan sipil untuk mengambil sertifikat cerainya. Apakah kamu benar-benar ingin bercerai? Apakah kamu masih berpikir, aku bercanda denganmu? Aku tidak punya waktu untuk hal-hal seperti ini. Ruyang, kamu baru saja menyalahkanku karena tidak memahami kebenarannya dengan jelas dan tidak ada hubungannya dengan kakak Jinfan dan tante. Jika mau disalahkan, salahkan aku saja. Lagi pula, aku dan Jinfan tidak seperti yang kamu bayangkan. Perceraian bukanlah hal yang main-main. Jangan sekali-sekali bersikap impulsif. Aku bahkan tidak menganggapmu penting. Shen Ruyang benar-benar terus-menerus mempertahankan harga diri meski menderita. Jinfan memberikan kalung itu padanya. Mungkin tidak akan bertahan lama. Kita semua tahu latar belakangnya perceraian dan masih menyewa mobil mewah untuk pamer. Sungguh kekanak-kanakan. Bagaimanapun, kakak Jinfan tidak akan membiarkannya melangkah lagi ke rumah Fu. Segera periksa. Milik siapa kendaraan yang parkir di depan rumahku itu? Shen Ruyang, jangan salahkan aku.
Jika aku kejam, sudah bercerai, masih mempengaruhi perasaan kakak. Jinfan, kamu harus menghilang agar kakak Jinfan dapat sepenuhnya kembali padaku. Nona muda, selama 3 tahun terakhir, 5 perusahaan yang kami investasikan semuanya telah masuk ke pasaran. Jumlah mal bertambah sebanyak 39. 18 villa dan 2 kawasan perumahan atas nama Anda, semuanya dalam pemeliharaan yang baik dan dijaga dengan teliti. Paman Wu, ada hal apa yang ingin Anda sampaikan? 3 tahun lalu, ketika Tuan Muda Fu mengalami kecelakaan, grup Fu menghadapi krisis. Nona memerintahkan untuk memberikan bantuan penuh agar grup Fu dapat melewati krisis itu. Selama 3 tahun ini, kami telah menginvestasikan banyak dana ke grup Fu, dan kerjasama kami semakin erat. Sekarang Nona sudah kembali. Apakah kita seharusnya mulai menarik kembali investasinya? Fokus pada perkembangan grup kita sendiri, tidak perlu lagi memperhatikan grup Fu. Baik Nona, saya akan segera memerintahkannya. Nona, kami sungguh sudah dewasa. Oh, iya Paman Wu, bagaimana kondisi kakek akhir-akhir ini? Kakek sudah tua. Selama 3 tahun ini semakin kurus, sangat baik bahwa Anda bisa kembali. Bisa membantu tanggung jawab kakek. Kakek sangat senang mengetahui Anda akan kembali. Supir, kendarai lebih cepat, aku ingin segera bertemu kakek. Nona baru saja mendapat kabar grup Fu sedang menyelidiki mobil kita. Biarkan saja, biarkan mereka menyelidikinya. CEO Fu baru saja diketahui bahwa mobil yang dinaiki nyonya adalah milik grup Wu, mobil milik Tuan Besar Wu. Selamat atas kepulangan Nona. Permata keluarga Wu, mengapa harus ternodai di keluarga Fu? Aku tahu kakek, pasti sangat menyayangiku. Keluarga Wu memperlakukanmu sebagai harta yang sangat berharga, tapi keluarga Fu memperlakukanmu seperti ini. Jangan khawatir, kakek akan membuat mereka membayar harganya. Tidak perlu kakek. Fu Jinfan memang pernah menyelamatkanku. 3 tahun ini aku anggap sebagai balasan atas kebaikannya. Mulai sekarang kita tidak berutang apa-apa lagi. Tidak heran kamu adalah cucu perempuan Wu Yunhai. Semua kesalahan ada pada anak Fu itu yang buta. Tidak tahu cara menghargai. Kakek pasti akan mencarikanmu suami yang 100 kali lebih baik. Sekarang aku hanya ingin menemani kakek dengan baik. Baiklah. Ayo pulang. Laoji, cucuku sudah pulang. Aku ingat anakmu sekarang masih belum punya pacar. Bagaimana? Biarkan mereka bertemu saja. Senang kamu masih ingat teman lamamu ini. Ruyang itu juga anak yang aku kenal sejak kecil. Kamu rela mengirimkan cucu kesayanganmu ke rumahku. Aku akan menerimanya dengan senang hati. Kalau begitu, kita sepakat ya. Lebih tampan daripada waktu kecil. Kakek. Ruyang, sini-sini. Ini adalah anak dari Paman Ji, Ji Mingze. Kalian sudah pernah bertemu waktu kecil. Hari ini, saat kamu inspeksi mall, biarkan Mingze menemanimu. Jangan biarkan orang yang tidak tahu diri itu mengganggumu. Halo, aku adalah pengawal pribadi kamu. Halo. Sebenarnya, kakek hanya khawatir berlebihan. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Baiklah, ayo kita pergi. Baik. Yo, bukankah ini Tuan Muda Ji? Jangan sampai kamu tertipu oleh Shen Ruyang. Jangan-jangan kamu pikir dengan statusnya sebagai anak yatim piatu, bagaimana mungkin dia bisa menghabiskan uang di tempat seperti ini? Dia hanya berpura-pura untuk menarik perhatian pria. Begitu ya, asalkan Nona Ruyang bersedia, maka aku juga bersedia membelikan seluruh pusat perbelanjaan ini. Suyu, aku rasa kamu justru yang mencintai uang Fu Jinfan dan terus mengejarnya. Kamu, Shen Ruyang, kau ini kasar sekali. Kasar? Siapa di antara kita yang lebih kasar sekarang? Kamu akan sial besar. Tahukah kamu bahwa baju ini adalah model kelas atas? Kamu tahu berapa harga baju ini?
Orang sepertimu, bekerja setahun penuh pun tidak akan mampu membeli satu pun. Hari ini kamu harus membayar dengan patuh atau kamu harus berlutut dan sujud 3 kali. Shen Ruyang, kamu harus bersujud hari ini. Shen Ruyang, aku sarankan kamu jika kamu tidak mampu membayarnya, segera bersujud dan meminta maaf. Ruyang, ayo kita pergi. Tempat ini sangat bau. Siapa yang tidak menyikat gigi pagi ini? Aku menghargai kamu sebagai tuan muda Ji dan tidak ingin mempermasalahkanmu, tapi kamu terus-menerus menantang. Tidak heran kamu bergaul dengan orang-orang tidak mampu. Ternyata kalian satu geng menciptakan bau busuk bersama. Aku beritahu kalian, jika hari ini kalian tidak memberikan penjelasan, aku akan meminta kalian untuk minum teh di kantor polisi. Jika aku, Shen Ruyang, ingin membeli pakaian seperti ini, 100 atau 1000 pun bukan masalah. Tapi sekarang aku tidak ingin membelinya. Berpura-pura sebagai orang kaya di sini, berpura-pura memiliki latar belakang kuat. Aku tahu situasi kamu. Dulu Jin Fan memberimu muka. Kamu mencuri gelang, juga tidak perhitungan denganmu. Sekarang gelang itu sudah kamu jual, sewa mobil mewah, dan berpura-pura sebagai sosialita. Ikut dengan orang kaya. Kamu... Uangmu mungkin sudah dihabiskan, kan? Shen Ruyang, apa yang terjadi? Fu Jinfan, jangan lupa, kita sudah bercerai. Kakak Jin Fan, kamu datang di waktu yang tepat. Aku sedang berbelanja di mall ini. Kebetulan bertemu pasangan ini. Lagi pula kalian belum bercerai. Aku ingin bertanya pada mereka berdua, apa hubungan mereka sebenarnya? Ternyata Shen Ruyang marah dan menuangkan kopi padaku. Pakaian aku ini adalah edisi papan atas, sulit didapatkan, dia bahkan. Aku akan mengganti ruginya. Aku yang akan mengganti kerugiannya untukmu. Kakak Jin Fan, Tuan Ji ini adalah kekasih baru. Shen Ruyang kan? Jika harus mengganti rugi, mestinya Tuan Ji ini yang menggantikannya. Kenapa kakak Jin Fan yang harus mengganti kerugiannya? Shen Ruyang, baru beberapa hari. Kamu sudah diam-diam mencari pria baru. Tidak menyangka CEO Fu punya selera seperti ini, meninggalkan permata yang bersinar dan menyukai wanita murahan seperti ini. Perhatikan pelacur kecilmu, kamu tidak layak menjadi suami Shen Ruyang. Jaga mulutmu. Berani melakukan tapi tidak mau dikritik. Di sini tidak ada tempatmu untuk berbicara. Kamu... CEO Fu, jangan lupa. Perjanjian perceraian, luangkan waktu untuk pergi ke kantor catatan sipil. Ambil sertifikat cerainya tentang dengan siapa aku bersama. Sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Shen Ruyang, aku beritahu kamu, selama kita belum bercerai, kamu jangan harap bisa selingkuh dari aku. Ikut denganku. Lepaskan. Mingze, tenang saja. Aku bisa menangani ini sendiri. Wanita murahan ini sudah mendapatkan kekasih baru, masih tidak melepaskan kakak Jin Fan. Aku akan mencari tante untuk menanganinya. Ada apa? Kamu lepaskan aku. Shen Ruyang, baru beberapa hari kamu sudah mencari pria lain? Fu Jinfan, bajingan. Bangun. Shen Ruyang, kamu menjual dirimu hanya untuk sedikit uang. Sungguh hina. Fu Jinfan, aku beritahu kamu, uang dari keluarga Fu, aku, Shen Ruyang, tidak memandangnya sama sekali. Dulu kamu menikahiku karena uang, sekarang kamu mencari pria lain karena tidak memandang uang keluarga kami. Ternyata kamu juga tahu, 3 tahun lalu, selain uang, kamu tidak ada apa-apanya. Shen Ruyang, jangan pikir dengan berpindah ke keluarga Wu, kamu akan aman. Selama kita belum bercerai, kamu akan selalu jadi Nyonya Fu. Kalau begitu bercerai saja. Pergi. Aku bilang pergi. Ruyang, kamu baik-baik saja. Jangan terlalu memikirkan orang buta hati dan pikiran itu. Lebih baik cepat putuskan hubungan dengan orang seperti itu. Mengapa? Bagaimana kalau pertimbangkan aku? Aku rasa ucapan wanita murahan itu ada benarnya. Dia bilang kita berdua memiliki bau busuk yang sama, dengan kata lain. Berarti kita cocok, ya kan? Jangan bercanda, kita cocok dari mana?
Kamu adalah pria lajang yang berharga, sedangkan aku adalah wanita yang telah bercerai. Aku serius, Ruyang. Aku benar-benar suka padamu. Lagi pula, kakekku dan ayahku setuju kita bersama. Lihatlah, kalau nanti aku mengganggu atau menyakiti kamu, kamu tidak perlu khawatir lagi. Gimana kalau pertimbangkan lagi? Kakek sudah tua, saat ini aku hanya ingin membantu kakek mengurus masalah perusahaan. Hal lainnya, belum aku pikirkan. Tidak masalah, kelak kalau kamu sudah ingin berpacaran, pertimbangkan aku sebagai yang pertama. Aku sudah antri dari jauh-jauh hari. Sepertinya Fu Jinfan masih belum tahu identitas sebenarnya Ruyang. Benar juga, meskipun Ruyang adalah pewaris grup Wu, tapi dia tetap menggunakan marga ibunya. Tidak bisa diherankan juga. Hanya saja tidak tahu apakah nanti akan menyesal dengan pilihannya hari ini. Jangan berpikir bahwa dengan bergantung pada keluarga Wu, kamu akan aman. Fu Jinfan, bagaimana jika grup Wu adalah milikku? Yu, ada apa denganmu? Karena kakak Ruyang hari ini saat aku berbelanja, aku melihatnya dengan seorang pria sangat dekat dan mesra. Aku rasa dia dan kakak Jinfan belum bercerai, ini tidak baik. Hasilnya, dia malah menuangkan kopi ke arahku dan menyebutku anjing keluarga Fu, hanya bisa menggonggong. Akhirnya kakak Jinfan datang, kakak Ruyang malah memerintahkan pria liar itu untuk memukulnya. Kalau bukan karena aku segera menghentikannya. Ternyata dia sudah punya orang lain di luar. Tidak heran dia berani memperlakukan aku dan Jinfan seperti ini. Lihat bagaimana aku akan menanganinya. Halo reporter Lee, segera sebarkan berita ini. Halo, aku ingin melaporkan Nyonya Fu selingkuh di dalam pernikahan. Shen Ruyang, obat keras untuk penyakit berat. Aku lihat bagaimana kamu bisa bangkit. Lihat, apakah kamu akan bercerai atau tidak. Berita besar, miliarder istri Fu Jinfan menikah dengan orang kaya demi uang, menyiksa ibu mertua, mencuri barang-barang rumah. Tidak hanya itu, juga selingkuh di dalam pernikahan. Bagaimana bisa begitu? Aku tidak bilang Shen Ruyang selingkuh. Bagaimana Jinfan kita akan hidup ke depannya? Tapi Shen Ruyang selingkuh dan terekam oleh paparazzi. Wanita murahan ini sialan. Tante. Ada apa ini? Kenapa ibuku bisa pingsan? Semua karena Shen Ruyang untuk memaksa bercerai denganmu, melakukan segala cara. Dia bahkan menyebarluaskan berita, mengungkapkan aibnya sendiri, dan memberitahukannya ke seluruh dunia, mengatakan bahwa dia selingkuh. Ibu melihat berita ini dan marah lalu pingsan. Shen Ruyang, kau benar-benar licik. Tuan, keluarga Fu menyebarkan berita, mengatakan bahwa Nona menikah dengan keluarga Fu demi uang dan selingkuh dalam pernikahan. Ini tidak masuk akal. Keluarga Fu sudah terlalu berlebihan. Jelas-jelas mereka yang tidak tahu terima kasih. Media-media ini juga tidak peduli kebenaran, berani berkata apa saja. Tidak ada yang bisa lolos. Kirim mereka semua untuk dituntut. Yang perlu diblokir, blokir. Kakek, sini, jangan marah. Aku akan menangani urusanku sendiri. Kakek percaya padamu, urusan sendiri bisa diurus dengan baik. Tapi jangan biarkan dirimu terus menderita. Aku mengerti kakek, jangan marah lagi. Shen Ruyang, bukankah kamu ingin segera bercerai, segera ke rumah sakit Jinshan? Baik. Mimpi buruk ini akhirnya akan segera berakhir. Fu Jinfan, sekarang ikut aku untuk bercerai. Shen Ruyang, kamu masih berani datang? Sebagai menantu perempuan Fu menyiksa ibu mertua dan berselingkuh di dalam pernikahan, kamu tidak merasa malu? Jinfan masih harus hidup. Kamu tahu tidak? Kamu membuat ibu mertua sakit. Shen Ruyang, kamu begitu tidak sabar. Kamu berani menghancurkan reputasimu sendiri untuk bercerai denganku, selingkuh di dalam pernikahan. Kamu masih tidak merasa malu. Fu Jinfan, masih saja seperti biasa, tidak punya akal sehat. Karena Suyu, kepalamu jadi tidak berfungsi. Kalau aku ingin memaksa kamu bercerai, kenapa aku tidak langsung membongkar skandal kalian berdua? Kenapa harus menjijikan diri sendiri? Shen Ruyang,
Sudah sampai di titik ini, kamu masih mencemarkan nama aku dan Suyu. Minta maaf kepada ibu aku. Kenapa aku harus minta maaf? Siapa yang melakukannya? Siapa yang minta maaf? Shen Ruyang, perempuan yang rendah dan tidak bermoral, sudah melakukan tapi tidak berani mengaku. Kamu masih berani datang ke sini, kamu keluar dari sini. Aku merasa sial setiap kali melihatmu, Jin Fan. Kamu segera bercerai dengan wanita ini. Kalau tidak cerai, aku akan mati di depanmu. Shen Ruyang, kamu membuat keributan seperti ini, bukankah hanya untuk bercerai denganku? Baik, aku setuju untuk bercerai. 20 juta ini aku berikan untukmu, jangan lagi karena uang mencari pria liar lainnya. Jin Fan, aku, Shen Ruyang, punya banyak uang. Siapa yang peduli dengan uangmu yang bau itu? Uang ini sebaiknya kamu simpan untuk pacar barumu, biar dia bisa operasi plastik agar tidak tertusuk dagunya yang tajam mau bersama pria liar manapun. Itu hakku. Aku ulang sekali lagi, aku dan Suyu tidak ada hubungan seperti itu. Apa kamu pria sejati? Berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab? Kamu pikir aku percaya? Aku tidak peduli kamu percaya atau tidak. Kamu sebaiknya lebih hati-hati. Lagi pula, orang lain masih menganggapmu sebagai mantan Nyonya Fu. Aku tidak ingin mendengar kamu menjual dirimu demi uang. Kamu benar-benar menjijikkan. Ruyang, ini bukanlah waktu untuk menjaga muka. Apa situasimu? Kami semua tahu. Jangan berpura-pura lagi. Bagaimanapun, kalian pernah jadi pasangan suami istri. Uang sebanyak ini, bagi Jin Fan, tidak ada artinya. Tapi bagi kamu, akan berbeda. Lebih baik kamu ambil saja. Kalau Jin Fan punya uang, sumbangkan saja. Cocok untuk pasangan bejat seperti kalian dan keluarga Fu yang tidak tahu malu, agar mereka bisa menambah kebaikan. Upaya terhindar dari hukuman Tuhan. Fu Jin Fan. Besok pagi jam 10 di depan kantor catatan sipil. Kamu janji padaku, jangan terlambat. Baik. Ruyang, Kenapa kamu datang ke sini? aku datang untuk menyambut ratuku. Selamat Ruyang, akhirnya bebas dari mimpi buruk mendapatkan kehidupan baru. Dan selamat juga untuk aku akhirnya punya kesempatan untuk menikahi istri yang luar biasa dan cantik. Shen Ruyang, kamu begitu terburu-buru untuk bercerai dengan aku hanya untuk bersama pria liar ini? Hanya untuk bersama pria liar ini? Jin Fan, jangan lupa, kita sudah bercerai. Apakah CEO Fu menyesal? Oh bukan, CEO Fu tidak akan menyesal. Sesuai dengan yang aku ingat, CEO Fu lebih suka menikmati teh. Sebelumnya aku minta kamu menangani masalah Shen Ruyang. Apakah sudah ditangani? CEO Fu, masalah ini agak aneh kah? Kemarin heboh di media sosial, sekarang semuanya sudah lenyap tanpa jejak dalam satu malam. Siapa yang melakukannya? Setelah diteliti, itu adalah grup Wu. Semua generasi muda keluarga Wu telah meninggal. Hanya tersisa Wu Yunhai. Namun, pria di sisi Shen Ruyang adalah tuan muda keluarga Ji. Dan Wu adalah sahabat lama. Menjaga situasi tetap terkendali adalah hal yang wajar. Selain itu, ada undangan untuk acara amal di Kyoto yang dipimpin oleh keluarga Ji. Anda pergi? Pergi. Halo, Ruyang. Aku ingin meminta bantuanmu. Bantuan apa? Aku ingin meminta Shen Ruyang yang paling cantik dan terbaik di dunia ini menjadi pendamping dansa aku di acara amal malam besok. Karena kamu begitu, punya selera untuk memilihku, aku setuju. Sudah menunggu selama 3 tahun, Shen Ruyang beruntung, tidak tersiksa mati, tapi akhirnya dia bercerai dengan kakak Jin Fan, kelak yang berdiri di samping. Kakak Jin Fan, hanya aku kakak Jin Fan. Bukankah itu Ruyang, pria di sampingnya? Bukankah itu orang yang kita temui di mall itu? Ruyang, Kenapa kamu datang ke sini? aku datang untuk menyambut ratuku. Ternyata Shen Ruyang berpacaran dengan Ji Mingze. Kalau tidak,
dengan statusnya dia bahkan tidak punya hak untuk masuk ke sini. Sekarang malah sebagai pasangan Tuan Muda Ji, tampaknya Tuan Muda Ji benar-benar sangat menghargainya. Tutup mulutmu. Ruyang, bukankah kamu selalu menciptakan citra baik untuk dirimu sendiri? Kenapa hari ini begitu mencolok sampai-sampai berusaha keras untuk masuk ke acara seperti ini? Oh ya, aku lupa memberitahumu, aku dan Jinfan akan segera menikah. Kakak sudah Jinfan bilang akan mengadakan pernikahan yang sangat meriah untukku dan akan membuat seluruh dunia tahu aku adalah Nyonya Fu. Suyu, sebenarnya terkadang aku cukup mengagumimu. Kamu selalu percaya diri dengan kebodohanmu. Apakah kamu memang suka barang bekas atau kamu memang hobi mencari barang bekas? Dan bagaimana kamu bisa yakin bahwa Fu Jinfan benar-benar menyukaimu? Apa yang kamu katakan? Yang bilang kakak Jinfan itu orang brengsek, adalah barang bekas, sampah yang dia buang. Dia bilang aku suka mencari barang bekas. Kata dia, aku dan kakak Jinfan sama-sama brengsek. Fu Jinfan, jangan bertindak gila di sini. Kakak Jinfan, kamu yang memaksaku Shen Ruyang sudah bersama orang lain, tapi kamu masih tidak bisa melupakannya. Aku akan membuatmu menikah denganku. Kakak Jinfan, minumlah sesuatu, tenangkan dirimu. Jangan ribut dengan orang murahan ini. Bawa aku ke ruang istirahat. Baik, kita pergi ke ruang istirahat dulu. Kakak Jinfan, aku akan ke kamar mandi sebentar. Tunggu aku sebentar. Ada apa, Ruyang? Aku merasa tidak enak badan, ingin beristirahat sebentar. Aku akan menemanimu. Tidak usah, aku bukan anak kecil. Ruang istirahat di kamar 306, Mam. Aku akan mencarimu setelah selesai. Baik. Fu Jinfan, apa yang terjadi? Bangunlah. Apakah kamu baik-baik saja? Ruyang, aku merasa tidak nyaman. Fu Jinfan, kita sudah bercerai. Kamu tidak boleh seperti ini. Shen Ruyang, kamu selalu merusak rencanaku. Kenapa kamu tidak mati saja? Pria brengsek, kita sudah bercerai tapi masih seperti ini. Sudahlah, aku anggap seperti digigit anjing. Ruyang, ada apa? Apa yang terjadi? Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Aku hanya merasa tidak enak badan. Shen Ruyang, apapun yang kamu capai itu semua akan sia-sia. Pergi cek CCTV di depan kamar itu. Lihat siapa yang masuk ke kamar ini. Baiklah, Tuan Muda.
Kenapa kamu ada di sini? Kakak Jinfan, kamu mabuk dan tidak nyaman. Aku membantumu ke sini untuk istirahat, tapi saat aku baru ingin pergi, Kakak Jinfan memelukku dan tidak melepaskanku. Aku tidak bisa melepaskan diri. Hasilnya, kamu malah memperlakukanku begitu. Kakak Jinfan, kamu tidak perlu merasa bersalah bersamamu. Aku bersedia. Kamu tenang saja, aku akan bertanggung jawab padamu. Apa yang memang milikku akan tetap milikku, Shen Ruyang. Kamu tidak akan menyangka pada akhirnya, kamu sudah mewakilkan aku. Nona, kalian lihatlah, gaun pengantin ini adalah desain terbaru yang didesain desainer kami, Aida. Gaun ini akan terlihat sangat cantik ketika mengenakan ini. Yuyu, akhirnya kamu akan menjadi menantu keluarga Fu. Pernikahan ini harus memperhatikan kecocokan. Orang seperti Shen Ruyang itu yang datang keluarga sederhana, bau keringat yang menusuk, burung liar tidak bisa menjadi phoenix Jinfan kami. Harus disandingkan dengan wanita seperti Suyu, gadis terhormat. Hanya kamu yang cocok dengan Jinfan kami. Tante, aku juga sangat senang akhirnya bisa menikah dengan kakak Jinfan. Berita terbaru, CEO grup Fu Jinfan akan menikah dengan Nona Suyu dalam waktu dekat. Fu Jinfan, sungguh terlalu brengsek, sudah bercerai masih berhubungan denganku terus-terusan, sekarang berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa, secepat itu sudah bertunangan dengan Suyu. Berita gosip seperti ini tidak ada yang menarik, tidak tahu mana yang asli dan palsu. Ruyang, kamu sudah kembali untuk beberapa waktu. Kakek menyiapkan pesta penyambutan untukmu, cucu perempuanku. Wu Yunhai harus dimanjakan. Aku ingin seluruh dunia tahu, aku memiliki cucu perempuan yang sangat luar biasa. Ruyang, kamu juga jangan terjebak pada satu pohon. Pertimbangkan orang lain juga. Kamu harus memilih dengan baik hari ini. Aku membawa perintah dari kakek. Apa perintah kakek? Kenapa aku tidak tahu? Kakek bilang, harus menutupi tunggakan 3 tahun untuk pakaianmu. Jadi semua pakaian mewah tahun ini sudah dipesankan untukmu. Bagaimana? Senang, kan? Sungguh berlebihan. Aku adalah VIP di toko kalian. Kenapa aku tidak bisa membeli pakaian kalian? Maaf, bukan karena tidak mau menjualnya kepadamu. Panggil manajer toko kalian. Aku rasa kalian tidak ingin bekerja lagi, ya? Maaf. Permisi, pakaian terbaru tahun ini sudah dipesan oleh Nona ini. Tuan Mudaji juga adalah pemegang saham kami. Maaf, tahun ini benar-benar tidak ada pakaian yang bisa dijual kepada kalian. Aku lihat toko kalian akan segera bangkrut. Dia hanya orang miskin. Kalian menahan pakaiannya dan tidak menjualnya kepada kami. Hati-hati, dia tidak bisa membayarnya nanti. Situasi yang kalian sebutkan itu mungkin tidak akan terjadi. Aku sudah bayar di muka untuk 1 tahun penuh. Sepertinya ini akan mengecewakanmu. Ruyang, kita pergi. Shen Ruyang, si wanita nakal ini tidak menyangka pria ini masih cukup rela mengeluarkan uang untuk wanita murahan ini. Yuyu, kamu tidak boleh meniru Shen Ruyang. Wanita seperti ini harus lebih rajin dan hemat di rumah. Harus bijaksana, meskipun Jinfan bisa menghasilkan uang, tapi juga sangat sulit. Baik, Tante. Aku mengerti orang tua ini. Aku sudah merendahkan diri, menyenangkanmu begitu lama. Sekarang mulai mengatur, berperilaku seperti mertua. Kalau bukan karena aku belum sukses menikah dengan keluarga Fu, kamu masih ada gunanya. Aku akan mengurus nenek tua ini duluan. Halo, Ibu Ningge akan pulang dari luar negeri. Gadis itu akan segera pulang. Jadi malam ini kalian semua pulang untuk makan malam, untuk menyambut adikmu. Baik, aku mengerti. Kakak ipar, aku sudah kembali. Jangan lupa malam ini menyambut kedatanganku ya. Ningge, kakak ipar, malam ini masih ada sedikit urusan. Kita atur jadwal lain ya. Kakak ipar, kamu adalah orang pertama yang aku hubungi saat kepulanganku. Kamu tidak merindukanku. Sampai jumpa malam nanti. Kamu tidak boleh tidak datang malam ini. Baiklah, sampai jumpa malam nanti. Kamu wanita murahan, untuk apa kembali ke sini? Kakak ipar, kamu kemana saja? Kenapa baru pulang sekarang? Oh ya,
Aku datang hanya karena setahun lebih sudah tidak bertemu Ningge, rindu padanya. Jadi mampir untuk menemuinya. Maaf mengganggu. Sekalian mengucapkan selamat tinggal pada Ningge. Kakak ipar, apa maksudmu dengan ucapan itu? Ningge, kamu belum tahu ya, Shen Ruyang dan kakak Jinfan sudah bercerai. Iya, aku dan kakakmu sudah bercerai. Itu karena Shen Ruyang sudah punya orang lain di luar sana, jadi bercerai dengan kakak Jinfan. Kamu diam, aku tidak percaya kakak iparku bukan orang seperti itu. Jangan tidak tahu malu, kamu sendiri yang jadi selingkuhan, merusak rumah tangga orang. Sekarang malah menyalahkan orang lain dan menuduh aku. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Ternyata kamu pergi dari sini. Biarkan saja Ningge, hari ini anggap saja aku mengganggunya. Ningge, ini hadiah untuk menyambut kedatanganmu. Kakak ipar akan datang mencarimu. Lagi lain kali ya, hari ini aku pergi dulu. Kakak ipar yang patuh. Hati-hati di jalan, tidak menantangku. Shen Ruyang. Kejadian malam ini adalah kesalahan Ningge. Aku mewakilinya untuk minta maaf padamu. Tidak perlu, kamu tidak perlu minta maaf padaku. Bisakah kamu mendengarkan aku sampai selesai berbicara? Kamu bisa datang melihat Ningge. Aku berterima kasih padamu. Dia juga sangat senang. Dan kedepannya urusan keluarga kami akan aku urus dengan baik. Tidak akan merepotkanmu lagi. Siofu, matahari hari ini sepertinya terbit dari barat. Kita sudah bersama selama 3 tahun. Kamu belum pernah minta maaf padaku. Sekarang aku tidak peduli lagi. Kamu tiba-tiba minta maaf, apa gunanya? Kamu mengatakan itu sekarang. Dan kamu jelas-jelas bilang, kamu dan Suyu tidak memiliki hubungan seperti itu. Kita baru saja bercerai. Sekarang kalian sudah umumkan pernikahan. Yang mana yang benar, yang mana yang bohong. Hubungan aku dengan Suyu bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak peduli dan aku datang untuk melihat Ningge. Sepenuhnya karena aku dan Ningge memiliki hubungan pertemanan yang baik. Tidak ada hubungannya dengan kamu maupun keluargaku. Baik, aku tidak peduli kamu percaya atau tidak pernikahanku dengan Suyu karena terpaksa. Aku sudah bilang aku tidak peduli hubunganmu dengan Suyu, Fu Jinfan. Kita sudah bercerai. Kita masing-masing hidup masing-masing, tidak saling ikut campur. Mengerti? Kakak, aku tidak peduli dengan kesalahpahaman di antara kalian. Kamu harus mengejar kakak iparku kembali. Jika tidak, aku tidak akan mengenalmu lagi. Sebagai kakak, kamu tahu tidak kakak ipar telah banyak menderita untukmu agar bisa memberikan akupunktur untukmu. Dia begadang mempelajari diagram titik akupunktur dan melakukan akupunktur pada dirinya sendiri. Seluruh tubuhnya penuh dengan bekas jarum agar bisa memijatmu. Takut ototmu mengalami atrofi, dia berlatih kekuatan pergelangan tangan. Nyonya Fu, aku tahu kamu khawatir tentang CEO Fu, tapi segala sesuatu harus dilakukan sesuai kemampuan. Tidak bisa dipaksakan. Pergelangan kaki kamu sudah terluka, tidak boleh terus berlatih. Istirahatkan dulu. Tidak apa-apa, aku harus berlatih lebih banyak. Jika tidak, kekuatan tanganku tidak cukup kuat dan tidak bisa memberikan akupunktur untuk suamiku. Setelah kamu sembuh, kamu menjadi tidak tahu terima kasih dan mencari selingkuhan di luar sana. Kenapa baru sekarang kamu memberitahuku tentang ini? Dia telah berkorban untukmu dan keluarga ini, tapi diakhiri dengan nasib seperti ini. Suyu, bagaimana bisa kamu begitu tidak tahu malu, begitu suka pada pria yang sudah menikah, merusak rumah tangga orang lain? Ningge berhenti bertingkah, Shen Ruyang hanya berakting di depanmu. Kalau tidak, mengapa dia bisa pergi? Begitu saja. Benar, Shen Ruyang memang terlalu pandai berakting. Kalau benar seperti ini, bagaimana dia bisa tidak menangis atau marah dan pergi begitu saja? Jelas sekali dia sudah menyiapkan penggantinya. Si pemodal itu telah membayar semua barang mewah. Kamu tahu tidak, kalung yang Shen Ruyang berikan itu dari lelang Sotheby's setidaknya bernilai 5 juta yuan. Kalau bukan karena si pemodal itu, bagaimana mungkin Shen Ruyang bisa membeli kalung ini? Kamu kenapa kesini? Ada apa? Tidak ada apa-apa, hanya ingin melihat kakak Jinfan sedang apa. Aku akan tidur setelah selesai membaca. Oh ya, tentang perkara Ningge malam ini aku minta maaf atas namanya. Adikmu adalah adikku juga. Aku tidak mempermasalahkannya. Kakak Jinfan, kamu tidak perlu minta maaf padaku. Sudah larut malam, kamu sudah harus pulang dan istirahat. Kakak Jinfan, apakah aku tidak boleh tinggal di sini? Kita akan segera menikah
Kita belum menikah, ini tidak pantas. Aku sudah sangat aktif, masih ditolak benar-benar hanya karena belum menikah dan tidak pantas. Aku rasa kamu belum bisa meninggalkan wanita itu. Ayo sini. Ada apa, kakek? Lihat apa yang kakek siapkan untukmu. Untuk pesta penyambutan. Dalam 3 hari ke depan. Ini adalah daftar undangan. Semuanya adalah tokoh-tokoh penting. Dari berbagai kalangan sosial. Fu Jinfan dan ibunya. Yang matre itu juga ada. Di dalam daftar. Bisa dibayangkan? Saat mereka mengetahui identitasmu. Betapa terkejut dan menyesalnya mereka. Kakek. Dengan kehadiranku, lihat saja, kalian akan balikan. Kakak, cepat sini. Enggak, aku mau ke toilet sebentar. Kamu duduk di sini dan tunggu sebentar, oke? Apa yang kamu lakukan di sini? Ruyang, terima kasih atas perawatanmu saat aku sakit. Masalah ini aku tidak tahu sebelumnya. Berkata kasar. Aku tidak perlu kamu meminta maaf padaku. Bukan, aku... Makan. Aku sudah lapar. Suyu, ini Funinge. Sekarang kamu datang ke Pavilion Shiyue. Funinge, bukankah dia sangat membenciku? Mengundangku untuk permainan apa? Kamu sudah lihat kan, kakakku dan kakak ipar adalah pasangan yang sebenarnya. Kelak kamu harus menjauh dari kakakku. Jangan ganggu dia lagi. Apa ini? Shen Ruyang, kamu tidak tahu malu. Kamu tahu bahwa aku dan kakak Jinfan sudah bertunangan. Kenapa kamu masih terus mendekatinya? Suyu, apa kamu gila? Aku dan Ruyang hanya berbicara sebentar. Maaf kakak Jinfan, aku hanya sangat mencintaimu. Aku sangat takut kehilanganmu. Maaf, aku tidak akan melakukan ini lagi. Kakak Jinfan, maafkan aku ya. Kakak Ruyang, maafkan aku ya. Kamu pasti bisa mengerti perasaanku. Benar, kan? Tidak perlu minta maaf padaku. Aku hanya akan membalasnya. Dokter, apa yang terjadi denganku? Tidak ada masalah besar. Selamat, Nona Shen, kamu hamil. Selama masa kehamilan, jangan terlalu emosional. Nona Shen perlu lebih berhati-hati. Shen Ruyang, anak siapa ini? Apakah anak dari keluarga Ji? Fu Jinfan, dengan posisi apa kamu menanyakan ini? Bagaimanapun, anak ini bukan milikmu. Aku benar-benar meremehkanmu. Kamu malah berani mengecap dirimu yang diselingkuhin kalau sudah tahu. Kenapa masih bertanya? Fu Jinfan, pergi dari sini. Aku tidak mau melihatmu. Baik, Shen Ruyang, aku beritahu kamu, masalah ini tidak akan berakhir begitu saja dengan mudah. Aku akan mengingatmu dan Jiming Je. Seumur hidupku. Bagus. Aku akan lihat bagaimana kamu mengingatku sampai seumur hidup. Baik. Anakku, ibu pasti akan melindungimu. Kakak, bagaimana dengan kakak ipar? Kenapa tiba-tiba pingsan? Apakah Shen Rujia, perempuan sialan itu menderita penyakit tidak bisa sembuhkan? Kalau tidak, kenapa ekspresi kakak Jinfan seperti itu? Kalau benar begitu, maka itu sangat bagus. Dia bukan kakak iparmu, dia hamil anak orang lain. Wanita ini benar-benar beruntung, ternyata hamil. Kakak Jinfan, kamu dan Ruyang juga sudah bercerai karena Ruyang hamil. Maka kita doakan dia saja. Semoga dia bahagia dengan Jiming Je. Kita juga akan segera menikah. Mulai sekarang kita hidup masing-masing tanpa urusan satu sama lain, oke? Tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkan pasangan sialan ini begitu saja. Kakak, aku sama sekali tidak percaya bahwa kakak ipar akan melakukan hal seperti ini. Sekarang kita ada di rumah sakit, kan? Kenapa kita tidak melakukan tes paternitas dulu sebelum membuat kesimpulan?
Aku yakin, meskipun kakak ipar benar-benar hamil, itu pasti anakmu, Kak. Tidak, aku tidak akan. Biarkan Jin Fan tahu bahwa Shen Ruyang menghamili anaknya. Shen Ruyang, semua ini karena kamu terus menghalangiku. Jangan salahkan aku jika terjadi sesuatu. Ruyang, kenapa kamu keluar sendirian? Bagaimana? Masih merasa tidak nyaman? Suyu, jangan berpura-pura di sini lagi saja. Fu Jinfan tidak ada di sini. Kamu berakting untuk siapa? Meski kamu berakting baik, aku tidak akan memberi kamu uang. Shen Ruyang, aku tahu kamu hamil. Kuharap kamu aborsi saja. Kedepannya kamu juga tidak akan bisa bekerja. Lagi pula, jika Tuan Muda Ji tahu kamu hamil, dia tidak akan mengeluarkan 1 sen pun untukmu. Lagi pula, apakah kamu ingin anakmu dilahirkan dan dicap sebagai anak haram? Suyu, aku sarankan kamu berhenti mengurus urusanku. Luangkan waktu untuk memikirkan bagaimana bisa hamili anak Jin Fan dan menjerat Fu Jinfan. Ah ya, Ruyang, kamu baik-baik saja? Lihat, ini semua salahku yang tidak berhati-hati. Suyao, jangan kira aku tidak tahu apa yang sedang kamu rencanakan. Kalau anakku terjadi apa kenapa hari ini, aku akan membunuhmu. Ruyang, ada apa denganmu? Jangan pedulikan aku. Aku melihat kakak Ruyang jatuh. Bagaimanapun juga, dia sekarang sedang hamil dan baru saja pingsan. Aku hanya ingin mempedulikannya. Tidak kusangka saat kakak Ruyang melihatku, dia begitu impulsif, langsung ingin memukulku. Semuanya salahku, aku seharusnya tidak menghindar. Jika aku diam saja di sana dan membiarkan dia memukulku, maka dia tidak akan jatuh. Bukan salahmu, menghindar adalah naluri manusia. Kalian pasangan keji, benar-benar menjijikan. Shen Ruyang, kamu. Bagaimana, dokter? Untunglah tidak ada yang serius, dia seorang wanita hamil. Bagaimana kalian merawatnya? Kedepannya harus lebih berhati-hati. Terima kasih, dokter. Sudah begitu masih baik-baik saja, nyawa anak haram ini benar-benar keras. Semua ini salah. Fu Ningge terlalu banyak ikut campur, mengacaukan rencanaku. Sepertinya aku harus menangani kakak Fu Ningge terlebih dahulu. Sudah jam berapa sekarang? Mengapa Ningge masih belum datang? Mungkin ada urusan yang tertunda, tunggu saja sebentar. Perusahaan Wu sudah berapa lama tidak mengadakan pesta. Hari ini begitu meriah, istri-istri dari berbagai perusahaan besar dan putra-putra direktur juga hadir. Adik perempuanmu juga sudah sampai di usianya dewasanya. Anak perempuan itu pergi kemana? Barang tua, orang yang kamu tunggu mungkin tidak akan datang seumur hidup. Kakak Jin Fan Tante, pestanya akan segera dimulai. Bagaimana kalau kita masuk duluan? Ningge harusnya akan datang sebentar lagi. Baiklah, mari masuk. Sekarang, mari kita sambut tokoh utama acara hari ini. Siapa ini? Wanita yang sangat cantik ini. Anak siapa? Tidak kusangka ada putri kecil di keluarga Wu tidak cocok dengan usianya. Belum pernah melihat Shen Ruyang yang seperti ini. Begitu bersinar.
Bagaimana Shen Ruyang ada di sini? Sungguh sial, acara sepenting ini. Bagaimana dia ada di acara penting ini? Hari ini saya mengundang kalian untuk hadir di acara ini karena ada pengumuman penting yang harus saya beritahukan. Perkenalkan, ini adalah permata keluarga Wu Shen Ruyang. Apa? Ini tidak mungkin. Karena dia ikut dengan marga ibu sejak kecil, jadi semua orang tidak tahu. Hari ini aku ingin memberitahu kalian secara resmi, Ruyang akan menjadi penerus grup Wu. Mulai hari ini, dia resmi mewakili saya semua, memberikan perhatian lebih. Terima kasih. Pertama-tama, terima kasih banyak telah datang ke acara penyambutan kembalian saya. Kedua, hari ini aku ingin berterima kasih kepada seseorang di sini, Nona Suyu. Hari ini aku ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Nona Suyu. Tidak heran bahwa kamu adalah cucu Wu Yunhai. Akhirnya kamu tahu cara melawannya. Perempuan ini ternyata bukan orang sembarangan. Berani sekali di depan banyak orang, merendahkan keluarga Fu. Aku sangat berterima kasih atas campur tanganmu dalam pernikahanku dengan Tuan Fu Jinfan. Kamu telah membuatku sadar, Tuan Fu Jinfan bukan pasangan idealku, dan keluarga Fu juga bukan rumah yang sempurna bagiku. Aku bisa mengurangi kerugian dengan cepat. Aku dan kakak Jinfan benar-benar tidak bersalah. Tidak seperti yang kamu katakan, kami baru bertunangan setelah kalian bercerai. Meskipun sekarang kamu adalah penerus grupku, kamu tidak boleh merusak reputasiku di sini. Dengan begitu banyak orang di sini, bagaimana aku akan menjalani kehidupanku di masa depan? Kamu bilang kamu dan Fu Jinfan tidak bersalah. Lalu bagaimana saat aku dan Fu Jinfan menikah? Kamu tinggal di rumah Fu? Atau mungkin cara mendidik keluarga kamu memang seperti itu? Fu Jinfan, Ningge mengalami kecelakaan. Apa? Fu Jinfan, Ningge mengalami kecelakaan. Apa? Bagaimana dengan kondisi gadis yang baru saja dibawa ke sini? Apakah kalian keluarga pasien? Siapa Shen Ruyang? Aku ibu pasien. Bagaimana kondisi pasien? Kondisi pasien sangat parah. Terkena benturan di kepala, sekarang sedang dalam perawatan darurat. Saat pasien dibawa ke sini, kami memeriksa telepon pasien. Kontak darurat di teleponnya adalah orang yang bernama Shen Ruyang. Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa terjadi kecelakaan? Semua ini gara-gara kamu. Kenapa bukan kamu kecelakaan saja? Kenapa harus mengadakan acara malam? Bagaimana anakku bisa mengalami kecelakaan? Kenapa kamu tidak mati saja? Ibu-ibu, kembalikan anakku, kembalikan anakku. datangkan orang bawa ibuku pulang. Aku tidak mau pulang, aku mau menunggu Ningge sadar, baru pulang. Jika dia belum bangun, aku tidak akan pulang. Ibu, aku ada di sini. Tunggu sampai Ningge sadar. Aku akan memberitahumu. Tante, kamu sebaiknya dengar kata-kata kakak Jinfan. Pulanglah dulu, kakak Jinfan ada di sini. Apa yang kamu khawatirkan lagi? Lagi pula, kamu tinggal di sini, kakak Jinfan hanya akan terbagi perhatian untuk menjagamu. Kalau begitu tunggu sampai Ningge sadar. Kamu harus telepon aku. Ayo tante. Shen Ruyang, kamu senang sekarang? Umaku. Kamu sangat peduli padanya. Apakah anak di perutnya adalah anakmu? Anak apa? Anak siapa? Kamu masih berpura-pura bodoh. Shen Ruyang hamil, apakah anak di perutnya benar milikmu?
Jangan berantam, jangan berantam lagi, jangan berantam lagi, jangan berantam lagi, jangan berantam lagi, jangan berantam lagi. Ruyang. Sakit sekali. Dokter. Bagaimana Ruyang? Apakah sudah lebih baik? Bagaimana dengan Ningge? Apakah dia sudah keluar? Jangan terburu-buru, Ningge sudah selamat dari bahaya, sedang diobservasi di kamar pasien. Tapi, anak... Bagaimana dengan anakku? Ruyang, dengarkan aku. Anak tidak bisa diselamatkan. Kenapa? Kenapa Tuhan harus begini kepadaku? Kenapa dari kecil, semua yang aku cintai harus mati? Ayah dan ibuku mati dalam kecelakaan di hari ulang tahunku. Sekarang Ningge juga begini. Sekarang aku bahkan tidak bisa menyelamatkan anakku sendiri. Ruyang, semua akan baik-baik saja. Tidak akan baik. Bagaimana bisa baik? Ji Mingze, jauhkan dirimu dariku. Apa yang mereka katakan benar. Aku adalah binatang pembawa sial. Orang yang mendekat padaku akan mati. Yang tidak apa-apa, jangan takut. Aku ada di sini, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, aku ada di sini. Sudahlah. Shen Ruyang, kamu tidak tahu malu. Fu Jinfan, diamlah. Kenapa aku harus diam? Shen Ruyang, bahkan dalam situasi seperti ini, kamu masih bersama selingkuhanmu ini. Apakah kamu tidak punya hati, Fu Jinfan? Apakah kamu tahu bahwa anak itu adalah anakmu? Mustahil. Saat itu kita sudah bercerai. Fu Jinfan, kamu tahu kita sudah bercerai. Jadi kenapa pada malam pesta itu kamu masih melakukan hal seperti itu padaku? Bukankah malam itu Suyu? Biar aku beritahu kamu, apa yang terjadi malam itu aku sudah melihatnya semua. Kamu adalah ayah dari anak itu, kenapa masih harus menyakitinya? Apa yang terjadi di pesta malam Kyoto, kamu lihat sendiri dengan baik. Bahkan tidak bisa melindungi wanita dan anakmu sendiri, hanya bisa dipermainkan oleh seorang wanita licik. Fu Jinfan, aku benar-benar meremehkanmu. Aku peringatkan kamu, kelak jauhi Ruyang. Kamu selain menyakitinya, bisa apa lagi? Jinfan, kamu sudah pulang, sudah seharian di rumah sakit, pasti sangat lelah. Aku akan menyiapkan air mandi. Kenapa kamu menipuku? Jinfan, lepaskan aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Pada malam acara amal, orang yang berhubungan denganku, apakah Shen Ruyang, apakah benar? Bagaimana kamu tahu? Ah, tidak, bukan seperti yang kamu pikirkan. Jinfan, apakah Shen Ruyang yang memberitahumu? Benar begitu, jangan percayai dia. Dia hanya ingin merebutmu dengan mengatakan begitu. Jinfan, orang yang bersamamu, saat itu jelas aku. Aku sudah melihat video rekaman. Jinfan, bagaimana kamu bisa melihat rekaman atau aku memperlihatkan celah? Jinfan, aku tahu aku salah. Maukah kamu memaafkanku? Aku takut jika kamu tahu bahwa Shen Ruyang yang bersamamu, Shen Ruyang akan merebutmu Jinfan. Tanpa dirimu, aku akan mati. Pergi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi di kota ini. Suyu, apa yang kamu lakukan di luar sampai perusahaan kita bangkrut? Ayah, ada apa ini? Bukankah kamu sudah bertunangan dengan Fu Jinfan? Ya sudahlah, jika grup Wu dan Ji menekan kita, tapi ada apa dengan Fu Jinfan? Bukan hanya tidak membantu, tapi malah bersekongkol dengan 3 keluarga lain menekan kita bersamaan. Sekarang aku dan ibumu sedang mengungsi di luar negeri. Cepat cari Fu Jinfan, minta bantuannya. Ayah, Fu Jinfan sudah tahu aku menipunya soal pertunangan. Gadis malang yang
hanya bisa membuat masalah, cepat cari cara, meski harus merangkak memohon, Fu Jinfan. Kalau tidak, aku tidak akan punya anak perempuan yang tidak berguna ini. Shen Ruyang, ini semua karena kamu. Aku bahkan kehilangan rumah. Bukankah semua orang selalu mendukungmu? Bukankah Fu Jinfan ingin bersamamu? Baik, kalau begitu aku akan membuat kalian tidak bisa bersama selamanya. Fu Ningge, kamu tidak suka padaku kan? Aku tidak percaya kamu tidak bisa mati. Halo Tante. Cepat ke rumah sakit Ningge, sepertinya tidak bisa bertahan. Dokter, bagaimana dengan putriku? Pasien sudah meninggal, kami sudah berusaha turut berduka untuk keluarga. Ningge, kamu masih begitu muda. Bagaimana bisa pergi begitu saja? Putriku, kenapa kamu begitu nakal? Lihatlah ibumu, ibu datang melihatmu. Tante, jangan begitu, Ningge akan pergi. Dengan tidak tenang, siapa yang menyangka sebuah pesta yang baik bisa berakhir seperti ini, Ningge? Sungguh sangat disayangkan. Benar, Shen Ruyang. Wanita brengsek itu, Shen Ruyang si pengacau. Binatang buruk, kamu si pengacau. Binatang buruk, kamu telah membunuh Ningge. Aku akan memukulmu sampai mati. Aku akan memukulmu sampai mati. Dasar brengsek, kamu yang menyebabkan kematian Ningge. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu, binatang brengsek. Kamu telah membunuh putriku. Pembunuhan. Pembunuhan. Dokter Shen Ruyang, kamu gila ya? Bukan aku, ibumu yang langsung menyerangku. Pisau itu juga dia sendiri yang menusuk dirinya sendiri. Kakak Jinfan tidak salahkan Ruyang, aku sendiri yang menyerangnya. Suyu tidak mungkin sebaik itu menjebak aku. Sekarang malah membela aku. Apalagi yang akan dia lakukan? Shen Ruyang, saat kamu mendorongku ke neraka, aku juga bisa menarikmu turun, menjadi tamengku. Aku ingin lihat bagaimana kamu dan Fu Jinfan akan bersama. Aku melihat Ruyan mengambil pisau, mengarah ke arah ibu. Aku secara refleks berusaha menghalanginya. Ruyang sebenarnya tidak berniat menyakitiku. Jinfan, Shen Ruyang, dia mau membunuhku. Kakak Jinfan, akhirnya kamu datang. Apakah aku akan mati? Tapi sebelum mati bisa melihat Kakak Jinfan, aku juga tidak merasa menyesal. Kamu tidak akan mati? Shen Ruyang, kau pembunuh. Kau tidak hanya membunuh Ningge. Sekarang kau juga mau menyerangku. Aku akan segera melaporkan ini dan mengirimkanmu ke penjara. Tidak. Tidak, kirim dia ke penjara. Terlalu ringan untuknya. Dengan kekuatan dan kekuasaan keluarga Wu, meski kamu dikirim ke penjara, tetap akan keluar dengan cepat. Kalau begitu, hanya akan biarkan pembunuhan adikmu dan Suyu begitu saja? Hanya karena kekuasaan keluarga Wu yang kuat, aku tidak rela. Ada apa dengan Ningge? Bukankah dia sudah keluar dari kondisi bahaya? Shen Ruyang, kamu masih berani membahas Ningge? Ningge sudah kamu bunuh. Kamu masih berpura-pura tidak bersalah. Bagaimana bisa? Bukankah Ningge sudah tidak apa-apa? Karena tidak bisa mengirimmu ke penjara, maka kamu ikut aku kembali ke rumah Fu.
untuk menebus dosa kepada Ningge dan Suyu. Untuk apa? Bukan aku yang menusuknya, pisau juga bukan aku yang memegang. Aku melihat dengan mata kepala sendiri. Kamu masih membantah. Kamu sebaiknya jangan meminta bantuan kakekmu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan keluarga Wu. Fu Jinfan. Kesehatan kakek beberapa tahun terakhir sangat buruk. Tolonglah, jangan membuatnya semakin marah. Boleh? Aku bisa kembali bersamamu. Hanya satu saja. Kamu tidak boleh memberitahu kakek satu kata pun. Jangan melukai grup Wu. Boleh. Sekarang ikut aku. Ibu, kamu harus jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Aku haus, ambilkan aku segelas air. Aduh, kamu mau melukaiku dengan air panas? Shen Ruyang, kau barang tidak berguna, bahkan tidak bisa menuangkan air. Melihat wajahmu, aku teringat pada Ningge yang malang. Kau pergi dan berlutut di luar. Pergi, Jinfan. Kirim seseorang untuk mengawasinya tanpa izinku. Dia tidak boleh berdiri. Kapan aku suruh dia berdiri, baru boleh berdiri. Datangkan orang, bawa Nona Shen keluar dan biarkan dia berlutut tanpa izinku. Tidak boleh berdiri. Shen Ruyang, apakah kamu sudah tahu kesalahanmu? Shen Ruyang. Baik, aku akan segera ke sana. Jinfan kemana? Shen Ruyang, karena kamu sudah sadar, maka jangan berpura-pura lagi. Jangan lupa, kamu di sini untuk menebus kesalahan, bukan untuk menjadi nyonya muda. Aipe, ikut aku ke rumah sakit, merawat Suyu. Kamu mau aku pergi ke rumah sakit untuk merawat Suyu? Kamu tidak takut aku membunuhnya? Masih muda tapi hati penuh racun. Aku akan mengawasimu, tidak akan memberi kesempatan untuk turun tangan. Ayo ikut aku ke rumah sakit, merawat Suyu, ayo. Tante ini. Yuyu, mulai sekarang, Shen Ruyang adalah perawatmu. Jika ada yang perlu, perintah dia. Tante ini tidak terlalu baik. Jika kakak Jinfan tahu, dia akan menyalahkanku. Dia membuatmu seperti ini, tidak memenjarakannya. Sudah sangat baik baginya. Jika Jinfan tahu, dia juga tidak akan peduli. Apa? Fu Jinfan pernah peduli padaku. Berhenti. Berhenti. Apakah kamu peduli kepada wanita licik ini? Sudah seperti ini kamu masih berpihak padanya. Apakah ibu ini sudah tidak berguna? Apakah kamu ingin membuatku emosi sampai mati? Aduh, Bu. Tante, Jinfan tidak tega membiarkan Ruyang datang ke sini. Aku bisa merawat diriku sendiri. Sudahlah, asalkan kalian ingat janji kalian padaku untuk tidak beritahu kakek saja sudah cukup. Aku bisa tetap di sini. Apakah setelah merawat Suyu, aku sudah bisa pergi? Asalkan puas dengan perawatanmu, aku akan biarkan kamu pergi. Baik. Shen Ruyang, jika kamu tidak bersedia jangan dipaksakan. Aku bersedia. Shen Ruyang, kamu juga ada hari ini. Akhirnya yang menang tetap aku. Kamu akan selalu menjadi orang yang aku kalahkan. Ruyang, ambilkan aku segelas air. Aduh, kakinya kram. Ruyang, cepat pijat kakinya. Ruyang, aku mau ke toilet. Cepat, aku sudah hampir tidak tahan. Shen Ruyang, bukankah kamu takut? Kakek tahu. Aku mau dia tahu.
Kemana Shen Ruyang gadis itu pergi? Sudah beberapa hari tidak terlihat. Mengapa dia belum kembali? Tuan, sudah ada berita tentang Nona. Di mana Nona? Nona di rumah sakit. Apa? Rumah sakit mana? Mengapa dia ke rumah sakit? Tuan, jangan panik dulu. Nona tidak apa-apa. Sepertinya Nona sedang merawat Ibu Jinfan dan Suyu di sana. Kacau. Ruyang sudah bercerai dari anak laki-laki keluarga Fu. Mengapa cucu perempuanku yang baik harus melayani dia dan wanita selingkuhannya itu? Ayo ke rumah sakit. Ayo makan dulu. Aku sudah bilang tidak memerlukan Ruyang cepat makan. Brengsek. Kakek, kenapa kamu bisa datang? Fu Jinfan, kamu tidak bisa dipercaya. Kamu berjanji padaku untuk tidak akan memberitahu kakek. Kamu berubah pikiran. Ruyang, aku tidak... Kalau tidak aku datang. Aku benar-benar tidak tahu keluarga Fu masih memperlakukanmu seperti budak. Kakek, kita bicarakan di luar. Kenapa aku harus keluar? Aku akan berbicara di sini hari ini. Kalian semua dengar, Ruyang menikah dengan keluarga Fu. Dengan tekun merawatmu selama 3 tahun. Kami terima keluarga Wu saat kamu koma, membantu kamu. Kami juga terima, tapi kamu seharusnya tidak membuat Ruyang merawat selingkuhanmu ini seperti membunuh hati Fu Jinfan. Kamu masih muda, tapi kejam sekali. Kerjasama antara grup Fu dan Wu. Karena Shen Ruyang. Kakek, semua salahku. Aku memang tidak seharusnya membiarkan Ruyang merawatku. Lagi pula Ruyang baru saja keguguran. Tubuhnya belum pulih, masih lemah. Suyu, diamlah. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Aku bilang Shen Ruyang baru saja keguguran. Suyu, diam. Ruyang, katakan pada kakek, apakah apa yang dia katakan benar? Kakek, itu sudah lewat, jangan dibahas lagi. Bagaimana? Kalau begitu berarti itu benar. Benar. Brengsek, bagaimana kamu bisa memperlakukan Ruyang seperti ini? Ruyang telah memberikan segalanya untukmu. Sudahlah, jika kamu tidak bersyukur, masih membuatnya menderita di usia mudanya, kamu sangat kejam. Ruyang tidak apa-apa, kakek pasti akan baik-baik saja. Dokter, bagaimana keadaan kakekku? Kakek. Tidak mungkin, kakek. Bangunlah, kakek. Jangan tinggalkan Ruyang sendirian, kakek. Kakek. Tidak mungkin, kakek. Bangunlah, kakek. Jangan tinggalkan Ruyang sendirian. Ruyang sudah kehilangan semuanya, kakek. Ruyang. Tenanglah, jika kamu seperti ini, kakek tidak akan tenang. Tidak mungkin, kakek tidak mati. Kalian semua menipuku. Kakek tidak mati. Kakek baik-baik saja. Kakek, buka pintu. Biarkan aku melihat kakek. Buka pintu. Tenangkan dirimu, kakek sudah pergi. Fu Jinfan, ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, kakek tidak akan mati. Ini semua salahku, maafkan aku. Kamu selalu percaya kepada perkataan wanita brengsek Suyu itu? Sekarang lihatlah. Suyu, aku akan membunuhmu hari ini. Suyu, aku akan membunuhmu. Suyu, aku akan membunuhmu. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Bicara, kamu kan pandai bicara, berbicara. Shen Ruyang, lepaskan aku. Berbicara, apa yang ingin kamu lakukan? Suyu, kamu gila. Bukankah kamu suka menusuk diri sendiri? Baiklah, hari ini aku akan memuaskanmu. Ruyang, hentikan. Fu Jinfan, sudah di saat seperti ini, kamu masih membela dia?
Ruyang, dengarkan aku tidak peduli hidup atau matinya dia. Tapi jika kamu membunuhnya, kamu akan masuk penjara. Pikirlah baik-baik. Kakak Jinfan. Apakah kamu pikir aku masih peduli tentang masuk penjara? Di dunia ini tidak ada lagi orang yang aku pedulikan. Aku tidak peduli dengan apapun. Ruyang. Lepaskan. Ruyang, jangan takut, ada aku di sini. Fu Jinfan, kita putus hubungan. Kakak Jinfan Ruyang tiba-tiba menyerangku, luka pisauku belum sembuh, sekarang terbuka lagi, dia benar-benar terlalu berlebihan. Kamu pantas mendapatkannya. Suyu, bagaimana kamu bisa membahas keguguran Ruyang di hadapan kakeknya? Kamu tidak tahu bagaimana dia bisa keguguran. Apakah kamu sengaja membuat kakek Ruyang marah? Aku tidak. Aku bukan sengaja. Sekarang kakek Ruyang sudah meninggal. Apakah kamu sudah senang? Shen Ruyang, mulai sekarang kamu tidak punya siapa-siapa lagi. Aku benar-benar tidak tahu ini akan terjadi. Kalau tidak, aku pasti tidak akan mengatakannya. Aku minta maaf. Ini semua kesalahanku. Meskipun aku tidak sengaja, tapi aku yang membuat Ruyang kehilangan kakeknya. Aku benar-benar minta maaf. Mulai hari ini, kamu tidak boleh meninggalkan rumah sakit. Kalau sampai aku tahu kamu menyakiti Ruyang lagi, aku akan membuatmu menyesal. Kakak Jinfan, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Aku terluka karena menyelamatkan tante. Jangan kurung aku di sini. Benarkah seperti ini? Jinfan, apa yang sedang kamu lakukan? Suyu masih terluka. Nona Shen Ruyang turut berduka. CEO Wu perginya terlalu tiba-tiba. Sekarang, perusahaan seperti tanpa pemimpin, ini bukan solusi yang baik. Lihatlah perusahaan sekarang, 1 hari pun tidak bisa, tanpa orang sangat mengkhawatirkan. Sebelum kakek pergi, dia sudah meminta aku untuk mengambil alih perusahaan. Semua urusan perusahaan, aku sudah tahu. Aku bisa langsung terlibat. Sebenarnya, pada saat seperti ini, aku tidak seharusnya membicarakan masalah ini. Tapi demi perkembangan perusahaan kita, aku rasa biarkan aku yang menjadi orang jahat ini. Kamu masih muda, belum pernah mengelola perusahaan sendirian, kemungkinan belum mampu mengendalikan grup ke arah yang lebih baik. Nona Shen Ruyang, aku sarankan kamu untuk lebih baik berlatih di tingkat bawah beberapa tahun lagi. Apa maksud paman? Kakek baru saja pergi dan kamu sudah berusaha merebut kekuasaan. Jangan lupa bahwa aku memiliki saham terbanyak saat ini. Jadi, Dewan Direksi akan mengadakan rapat kembali untuk memutuskan apakah Anda cocok menjadi CEO baru. Apakah kamu yakin mau berbuat seperti itu? Jika memang mau begini, kamu akan menjadi musuh keluarga Ji? Jika hanya mendengarkannya dari tuan muda, Ji, kemungkinan belum cukup untuk menantang aku. Bagaimana jika ditambahkan denganku juga? Bagaimana jika ditambahkan denganku? Angin apa yang membawa CEO Fu ke sini? Kabar yang kudengar, ketua direksi kita meninggal karena perbuatanmu. Awalnya kupikir kalian sudah tidak saling berhubungan lagi. Tidak disangka kamu malah datang untuk mendukung Shen Ruyang. Fu Jinfan, kenapa kamu di sini? Tempat ini tidak menyambutmu. Ruyang, saat seperti ini jangan bertindak emosional. Urusan pribadiku, biar aku sendiri yang menanganinya. Tidak perlu kamu ikut campur. Sekarang silakan keluar. Bagaimanapun juga, siapa yang berani berurusan dengan Shen Ruyang, maka itu sama dengan berurusan dengan Fu Jinfan juga. Ruyang, aku akan selalu ada di belakangmu, melindungimu. Kamu tidak perlu khawatir, Ruyang, kehadiranku sudah cukup. Tunggu sebentar.
kamu datang untuk berduka, untuk kakek? Tamparan ini pantas kamu terima. Baik, apakah yang aku katakan masih berlaku? Fu Jinfan, kamu tidak pernah mendengar pepatah, kasih sayang yang terlambat lebih rendah dari rumput. Menurutmu, Shenru yang itu orang seperti apa? Kita semua menganggap Nyonya benar-benar sangat menyukai bos. Saat kamu belum sadar situasi perusahaan sangat buruk, Nyonya yang setiap hari membawa kami lembur dan mengerjakan proyek, kita menganggap Nyonya bekerja keras mengelola perusahaan untuk merebut kekuasaan, namun tidak disangka, saat kamu sadar, Mayonya malah kembali ke urusan rumah tangga. Nyonya benar-benar sangat berjuang, tidak hanya mengelola perusahaan, merawatmu juga, semuanya dilakukan sendiri. Apakah aku benar-benar tidak pernah memahami Shenru yang? Apakah aku benar-benar salah? CEO Fu baru saja ada kabar dari polisi, katanya Nona Ningge mengalami kecelakaan karena mobilnya dimanipulasi orang lain. Apa? Segera cari tahu, siapa pelakunya? Kenapa kamu di sini? Kakak Jinfan. Siapa yang menyuruhmu datang? Aku yang menyuruhnya datang. Suyu terluka parah karena aku dikenakan oleh Shenru yang brengsek itu mengalami luka berat. Sekarang juga dipukul, tidak aman tinggal di rumah sakit. Aku biarkan dia untuk dirawat di rumah. Ibu, kamu tahu tidak? Dia menyebabkan kakek Ru yang meninggal. Kakak Jinfan, Tante, aku bukan sengaja menyebabkan kakek Wu meninggal. Hal yang sangat penting adalah aku kira Shenru yang akan memberitahu kakek Wu siapa yang tahu. Ini tidak boleh menyalahkan Suyo Shenru yang orang sial itu. Dia hanya binatang sial. Dia telah menyebabkan Ningge meninggal dan juga menyebabkan kakeknya sendiri meninggal. Kamu bercerai dengannya saja sudah terlambat. Jika kamu bercerai dengannya lebih awal, kamu sudah sembuh dari awal. Masih harus menunggu 3 tahun. Bagaimanapun, dia tidak boleh tinggal di sini. Aku membiarkannya tinggal di sini. Kakak Jinfan, jika kamu tidak mengizinkanku tinggal di rumah Fu, aku takut Shenru yang akan membalas dendam padaku. Sebelumnya Shenru yang pernah memukulku, kamu juga sudah lihat. Kakak Jinfan, kalau tidak, aku akan melapor ke polisi dan menangkapnya. Lagi pula dia pernah menusukku dengan pisau, Tante. Kamu juga sudah melihatnya. Sekarang dia memukulku lagi. Ah, Kakak Jinfan, apa yang sedang kamu lakukan? Aku paling benci jika ada orang yang mengancamku. Jinfan, lepaskan Yuyu. Dia sudah tidak bisa bernapas. Kamu mau demi Shenru yang lalu membunuhnya. Jangan lupa, kalau bukan karena Suyu yang berbaring di rumah sakit sekarang adalah aku. Dia seharusnya berterima kasih padamu. Dia sudah menyelamatkanmu hari itu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkannya hidup sampai sekarang. Kakak Jinfan, kamu ternyata masih tidak bisa melupakan Shenru yang brengsek itu. Kamu bahkan hendak membunuhku untuk dia. Bagaimana bisa kamu begitu kejam padaku? Kudengar beberapa hari yang lalu orang tuamu pergi ke luar negeri. Aku sudah memesan tiket pesawat 3 hari ke depan untukmu, agar kamu bisa bergabung dengan mereka. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Jangan Kakak Jinfan, kamu tidak boleh begitu. Tolong bantu kami dengan kondisi keluarga kami. Sekarang kalau keluar nanti juga akan hidup terkatung-katung, tidak punya tempat tinggal. Kakak Jinfan, pertimbangkan kita sudah saling mengenal begitu lama, tolong bantu kami. Hidup terkatung-katung dan tidak punya tempat tinggal, semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Suyu yang tadi kamu bilang kepada Jinfan, keluarga kamu bangkrut, orang tuamu melarikan diri. Iya Tante, tolong bantu aku bujuk Kakak Jinfan agar dia membantu keluarga kami. Yuyu, Tante tahu kata-kata Tante mungkin tidak menyenangkan. Jangan diambil hati, walaupun kamu sudah membantu Tante. Tapi kondisi keluargamu saat ini, Tante akan memberikanmu beberapa uang bantuan. Ikuti saja perkataan Kakak Jinfan. Pergi ke luar negeri untuk mencari orang tuamu. Lagi pula, satu keluarga terpisah bukanlah hal yang baik. Tante,
Yuyu, tante tahu. Kamu pasti berharap kakak Jinfan hidup baik-baik saja. Dasar wanita tua ini, sia-sia saja aku berusaha menyenangkanmu. Setelah sekian lama, ternyata kamu malah menambah kesulitan. Semua ini gara-gara Shen Ruyang. Kalau tidaknya kakak Jinfan tidak akan bersikap seperti ini padaku. Bagaimana mungkin keluarga kami bisa bangkrut, tidak memberiku menjalani hidup yang baik? Kalau begitu, mari kita hancurkan bersama-sama. Ruyang ini aku. Polisi mengatakan kecelakaan Ningge adalah kecelakaan berencana. Bisakah kamu keluar untuk bertemu? Kita bicarakan lebih lanjut. Bisa atur waktu dan tempat. Ruyang, bagaimana keadaanmu? Sudah lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Kalau saja kamu tidak mencariku, aku akan lebih baik. Hari itu, benarkah bukan kamu yang menusuk Suyu dengan pisau? Kamu masih bertanya tentang ini? Kalau kamu mengajakku keluar, hanya untuk masalah ini. Lain kali jangan buat janji denganku lagi. Aku bukan mau membahas tentang ini denganmu. Aku ingin menanyakan sesuatu tentang Ningge. Aku harap kamu bisa jawab dengan jujur. Aku sudah bilang berkali-kali, aku tidak menusuknya dengan pisau. Kondisi saat itu adalah dia diam-diam memasukkan pisau ke tanganku, lalu menusuk dirinya sendiri. Aku percaya padamu. Jinfan, kamu tidak merasa kamu terlambat mengatakan ini? Fu Jinfan, kalau saja kamu percaya aku lebih awal, mungkin kakek tidak akan meninggal. Mengapa baru sekarang kamu mengatakan ini kepadaku? Apa yang sebenarnya terjadi dengan kecelakaan Ningge? Polisi bilang, mobilnya dimanipulasi. Apa? Kalau begitu, kamu juga harus menyelidiki. Mengapa Ningge bisa tiba-tiba meninggal? Kamu merasa kematian. Ningge juga karena ulah manusia. Ya, bagaimana bisa seseorang yang sudah selamat dari bahaya tiba-tiba meninggal? Jenazahnya masih ada. Aku akan menyelidikinya. Shen Ruyang, kamu ikut ke neraka bersamaku. Fu Jinfan, Fu Jinfan, Fu Jinfan, bangunlah. Fu Jinfan, tolong. Ada orang yang bisa membantuku telepon 120. Fu Jinfan. Fu Jinfan, bangunlah Fu Jinfan. Ruyang, apa yang terjadi? Tidak apa-apa, Suyu yang mau menabrakku, dia melakukannya untuk melindungiku. Dia tertabrak mobil, bagaimana ini? Di mana Fu Jinfan masih di dalam? Tidak apa-apa, tunggu sebentar lagi. Bagaimana dokter? Bagaimana dengan kondisinya? Pasien sebelumnya mengalami cedera, sekarang penyakit lamanya kambuh, kemungkinan besar ke depannya tidak akan bisa berdiri lagi. Sangat disayangkan. Ruyang. Shen Ruyang, kau pengacau. Tidak cukup kau membunuh Ningge, sekarang masih datang untuk menyakiti Jinfanku. Apa niatmu? Aku mohon, biarkan keluarga kami. Bagaimana? Apa sebenarnya kesalahan keluarga kami hingga bertemu denganmu, pengacau ini? Nyonya Fu, kamu belum tahu? Pelaku yang menyakiti putramu adalah Suyu yang kamu lindungi, tidak ada hubungannya dengan Shen Ruyang. Sekarang terus menyebut binatang pembawa sial. Bukankah kamu sendiri lebih mirip binatang? Kalau bukan karena kamu terus melindungi pembunuh itu, apakah dia akan masih bebas sekarang? Kau berbicara sembarangan. Suyu sangat mencintai Jinfan. Bagaimana mungkin dia menyakitinya? Orang yang menyelakai anakmu melarikan diri
dan kau menyalahkan orang yang tidak bersalah di sini, sebaiknya kamu berdoa agar polisi bisa segera menangkapnya dan menegakkan hukum. Jika tidak, cedera putramu hanya akan sia-sia, atau mungkin dia akan melakukan hal yang lebih gila lagi. Apa? Nyonya, hasil pemeriksaan Ningga sudah keluar. Dokter mengatakan kematian karena dicekik. Rekaman CCTV di hari itu hanya Suyu sendirian yang lewat di depan kamar Ningge. Ini adalah semua buktinya. Fu Jinfan, kamu mau kemana? Luka kamu belum sembuh, kamu sudah mau keluar. Kita sudah bercerai, apa yang aku lakukan? Tidak ada hubungannya denganmu. Benar, kita memang sudah bercerai. Tapi kamu mengalami kecelakaan. Karena aku harus bertanggung jawab atas masalah ini. Ruyang, aku sangat menyusahkanmu. Begitu lama, aku juga sudah banyak berutang denganmu. Kali ini aku tidak boleh egois lagi. Semoga kamu bahagia. Aku tidak butuh kamu untuk bertanggung jawab. Kita pergi. Tidak boleh. Sebelum lukamu sembuh, kamu tidak boleh keluar dari rumah sakit. Chen Ruyang, kamu begitu suka bersikap murahan. Semakin orang mengabaikanmu, kamu semakin mendekat ya. Fu Jinfan, apa yang kamu bicarakan? Semakin orang mengabaikanmu, kamu semakin mendekat ya. Fu Jinfan, apa yang kamu bicarakan? Kebetulan Shen Ruyang, pasanganmu sudah datang. Kelak jangan ganggu aku lagi. Ayo kita pergi. Ruyang, kamu biarkan dia menghina kamu begitu saja. Tidak apa-apa, dia sedang tidak dalam kondisi yang baik. Aku yakin dia tidak sengaja. Biarkan dia tenang dalam beberapa hari ini. Ngomong-ngomong, bagaimana penyelidikan kasus Suyu? Sekarang masih belum ada kabar apa-apa, tapi harusnya segera ada. Lagi pula saat Ningge kecelakaan, di garis rem dan bantal yang membunuh Ningge, semua ada sidik jari Suyu. Sekarang dia juga menabrak orang. Aku yakin polisi tidak akan melepasnya. Setelah semua ini selesai, apakah kamu mau mempertimbangkan menikah denganku? Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Mingje, maaf, aku hanya menganggapmu sebagai teman baik. Bersama denganku, tidak adil untukmu. Kamu bisa menemukan gadis yang lebih baik, kamu pantas mendapatkannya. Ruyang, apakah di hatimu masih ada Fu Jinfan? Fu Jinfan sudah begitu, menyakitimu, kamu masih mencintainya. Aku juga tidak ingin seperti ini, tapi soal perasaan. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Kupikir aku sudah melupakan dia, tapi sejak dia menyelamatkanku, aku sadar. Aku masih tidak bisa melupakan dia. Tidak apa-apa, Ruyang. Nyonya, bos sedang dalam masalah. Apa? Shen Ruyang, sekarang kamu sudah tahu Fu Jinfan ada di tanganku. Segera datang ke gedung Donghai. Ingat, datang sendirian, jangan bawa siapa-siapa. Kalau tidak, kau harus siap untuk tidak pernah melihat Fu Jinfan lagi. Apa? Suyu. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Baik. Ruyang, kita harus melaporkan ini ke polisi. Tidak, kita tidak boleh melaporkan masalah ini. Suyu sangat gila sekarang. Kalau begitu, Jinfan akan dalam bahaya. Benar, Suyu sudah seperti orang gila. Aku tidak bisa membiarkan Jinfan mati sia-sia. Ruyang. Fu Jinfan, bukankah kamu sangat hebat? Kamu selalu bilang dirimu adalah Raja Neraka Hidup. Sayangnya, sebagai Raja Neraka Hidup, kamu tidak menyangka hari ini adalah hari kematianmu. Hahaha. Fu Jinfan, kenapa kamu tidak mencintai aku? Apakah itu karena latar belakangku atau penampilanku? Kenapa aku tidak layak untukmu? Shen Ruyang lebih baik darimu. Aku tidak takut mati. Lagi pula aku sekarang sudah menjadi orang yang tidak berguna. Hanya saja aku menyesal membuatmu bertahan hidup sampai sekarang.
Kamu, Fujin Fan. Aku lihat kamu masih keras kepala. Sampai kapan, Hampik? Kamu belum tahu kan? Aku yang membunuhnya Funinge. Hahaha. Suyu, kamu. Bahkan anakmu juga direncanakan dan dijebak olehku untuk mengalami keguguran. Suyu, kamu. Hahaha. Bahkan orang yang paling mencintaimu, Shen Ruyang, dia akan segera datang dan mati bersamamu. Apakah kamu senang? Suyu. Suyu, dengarkan aku. Kamu masih bisa menyesal sekarang. Kenapa? Kamu menjadi begitu panik? Hanya mendengar nama wanita jahat itu, kamu langsung begitu panik. Hari ini kalian berdua akan segera mati. Suyu, kamu pikirkan tentang orang tuamu. Suyu. Matilah. Suyu. Setelah menghitung waktunya, Shenru yang wanita jahat itu seharusnya juga akan segera datang karena kalian saling mencintai. Maka aku akan mewujudkan keinginanmu dan wanita itu. Kalian berdua akan menjadi pasangan malang. Tidak perlu berterima kasih padaku. Suyu, hahaha. Suyu, Suyu. Hahaha. Suyu. Ahahaha. Suyu. Fujin Fan, kamu di mana? Hati-hati, Ruyang. Fujin Fan. Fujin Fan. Cepat. Kata polisi, Suyu sudah ditangkap, sekarang sedang di kantor polisi. Bagaimana keadaan Fujin Fan? Masih belum sadar? Dokter bilang dia menghirup terlalu banyak karbon monoksida. Sangat mungkin akan menjadi vegetatif orang cacat. Ruyang, terima kasih telah menyelamatkan Jin Fan. Apa yang kamu lakukan? Berdiri dulu. Jiningze sudah memberitahuku tentang segala hal. Sebelumnya, Tante salah menuduhmu. Kamu telah mengorbankan begitu banyak. Untuk Jin Fan, aku mempercayai kata-kata wanita jahat itu dan terus menargetkanmu. Semoga kamu bisa melupakan semua itu dan memaafkan Tante. Aku benar-benar bodoh. Semua itu sudah berlalu, tidak apa-apa, akan baik-baik saja. Jika kamu tidak memaafkanku, aku tidak akan berdiri lagi. Kalau kamu tidak memaafkanku, aku tidak akan berdiri selamanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Pemerasan moral Ruyang. Jadi kalau kamu begini, bagaimana Ruyang bisa membuat keputusan? Sudahlah, setelah semua ini kejadian ini, masih membahas tentang maaf-maafan. Yang paling penting sekarang, bukankah melihat Jin Fan bisa sadar dengan cepat? Ruyang, jika Jin Fan sudah sadar, bisakah kamu kembali merawat dan menemani dia? Apa yang sedang kamu bicarakan? Mereka sudah bercerai, tahu kan? Meskipun mereka sudah bercerai, tapi hati Ruyang sangat baik. Dia tidak akan meninggalkan Jin Fan begitu saja. Apakah yang kamu lakukan ini hanya mengaitkan sisa hidup Ruyang dengan seorang penderita koma? Bagaimana kamu bisa melakukan begitu banyak terhadap Ruyang dan masih bisa meminta permintaan yang sangat tidak tahu malu? Kenapa kamu panik? Apakah kamu takut Ruyang kembali kepada Jin Fan dan kamu hilang kesempatan? Nenek tua ini bagaimana bisa begitu tidak tahu malu, sangat egois, bahkan menyebarkan kotoran ke orang lain? Sudahlah, kalian berdua berhenti bertengkar. Jin Fan masih terbaring di sini. Kamu ingin dia mendengar karena dia sendiri koma dan ibunya mendorongnya pergi begitu saja. Kamu ingin dia mendengar ibu kandungnya sendiri karena dia menjadi cacat, maka mendorongnya pergi begitu saja. Ruyang, bisakah kamu kembali bersamaku? Bisa, aku bisa merawat Jin Fan. Bagus sekali. Kamu tidak boleh berubah pikiran. Tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Mulai hari ini, semua harta milik grup Fu akan berada di bawah penjagaanku. Kamu tidak boleh menyentuh 1 sen pun. Bagaimana mungkin? Shen Ruyang, hatimu memang sangat hitam. Kamu sudah bercerai dari Jin Fan, tapi masih memikirkan harta keluarga Fu. Aku paling tidak perlu kamu. Untuk merawat Jin Fan, aku akan mencari orang lain untuk merawatnya. Kamu... Baiklah. Oh ya, aku lupa memberitahumu. Sekarang Fujin Fan yang menunjukku sebagai wali sahnya, jadi grup Fu adalah milikku, uang grup Fu.
kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Jika ingin mencari seseorang untuk merawat, Jin Fan, kamu harus menggunakan uangnya sendiri. Tidak mungkin. Jin Fan, kami tidak mungkin menunjukmu sebagai wali yang sah. Aku akan menggugatmu. Semoga saja kamu jujur. Kalau tidak, tunggu saja untuk masuk ke penjara. Baiklah, gugatan ya. Aku akan menemanimu sampai akhir. Tapi sekarang harap kamu keluar dari sini. Jin Fan perlu istirahat. Ruyang, kamu sudah tahu Ibu Jin Fan akan seperti ini, makanya memintaku untuk tidak berdebat dengannya. Ketika Jin Fan menjadi orang cacat, aku sudah tahu ibunya hanya selalu mengutamakan keuntungan dirinya sendiri. Ruyang, meskipun situasinya menguntungkanmu sekarang, apakah kamu benar-benar akan mempertaruhkan seluruh hidupmu untuk Fu Jin Fan? Jika seumur hidupnya dia tidak bisa bangun lagi, kamu hanya akan menjaga dia. Apakah Ruyang pantas? Mingze, terima kasih. Dokter, jari Jin Fan bergerak. Dokter, Jin Fan menggerakkan jarinya. Apa yang sedang kalian bicarakan barusan? Meskipun saat ini pasien belum sadar, tapi kalian pasti melakukan sesuatu yang merangsang sarafnya. Jimingze, aku sudah menerima lamaranmu. Tanggal pernikahannya kita tentukan besok. Bagaimana? Baiklah. Ruyang, apakah kita harus secepat ini? Aku belum mempersiapkan itu dengan baik. Aku masih harus menyiapkan pernikahan yang megah untukmu. Begini, aku tidak punya waktu untuk menyiapkannya. Dia sudah bergerak, benar-benar bergerak. Mingze, maafkan aku telah memanfaatkanmu tadi. Tidak apa-apa, setelah aku setuju, aku baru menyadarinya. Terima kasih. Tidak masalah. Fu Jin Fan, jika dia sangat peduli padamu, apakah kamu benar-benar akan menikah denganku? Sepertinya dia sangat menyukaimu. Sebelumnya dia masih berpura-pura, tidak peduli. Ruyang, bagaimana jika kita lakukan eksperimen? Fu Jin Fan, apakah gaun pengantinku hari ini cantik? Semua orang bilang pengantin wanita adalah wanita tercantik di dunia. Kamu tidak bangun untuk melihatku? Fu Jin Fan, kenapa kamu tidur begitu nyenyak? Jika kamu tidak bangun, hari ini aku akan menikah dengan Ji Mingze. Aku tidak bisa menunggumu lagi. Fu Jin Fan, aku pergi, ya. Kamu tidak mau bangun untuk menghentikanku? Selamat tinggal. Mingze, aku sangat gugup. Apakah menurutmu cara ini akan berhasil? Kalau tidak dicoba, bagaimana bisa tahu? Tidak perlu begitu gugup, Ruyang. Kita berdua hanya menikah palsu? Jika kali ini tidak berhasil, kita berdua bisa coba beberapa kali lagi. Aku tidak boleh memperlakukanmu seperti ini. Kamu pantas mendapatkan orang yang lebih baik. Jangan menghiburku. Cepatlah, pernikahan segera dimulai. Aku sudah meminta seseorang untuk menyiarkan Fu Jin Fan secara langsung. Keberhasilan atau kegagalan ada di sini. Pengantin pria, apakah kamu bersedia menikahi Shen Ruyang sebagai istri? Ya, saya bersedia. Apakah kamu bersedia mematuhi janji pernikahan, baik dalam keadaan miskin atau kaya, sakit atau sehat, cantik atau pudar, bahagia atau kecewa? Apakah kamu bersedia mencintai dan menghibur, menghormati, menjaganya dan setia padanya sepanjang hidupmu? Ya, saya bersedia. Pengantin wanita, apakah kamu bersedia menikahi Ji Mingze sebagai suami? Saya bersedia.
Shen Ruyang, kamu tidak boleh menikah dengan orang selain aku. Ruyang, bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Saya bersedia. Fu Jinfan, akhirnya kamu bangun. Bagaimana kekuatannya cocok? Pas sekali. Oh iya, apakah kamu lapar? Makanannya harusnya akan segera selesai dimasak. Aku tidak lapar, baru saja makan sedikit buah. Aku bilang, kenapa sekarang kamu jadi khawatir begini? Seperti orang tua saja. Tapi kamu mengirim ibumu ke luar negeri, bukankah itu tidak terlalu baik? Tidak ada yang buruk, kita susah payah memiliki bayi. Kamu harus menjaga suasana hati. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan Suyu sekarang? Kamu masih bilang kamu juga orang yang khawatiran. Suyu dijatuhi hukuman mati, seharusnya sekarang dia sedang di penjara, menunggu dieksekusi. Aku rasa hari-harinya pasti juga tidak mudah.